Pasukan Indonesia di bawah Mayor Jenderal Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Irian Barat. Penerjun tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, tetapi operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjun itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang berkapasitas 18 penerjun. Tetapi karena keterbatasan kemampuannya, penerjun itu dapat dicegat oleh pesawat memburu Neptune Belanda. Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Patimura, Ambon dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar kota Taminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh. Selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul. Lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan pasukannya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03.30 waktu Indonesia Timur, pesawat Hercules yang dikemudikan oleh Mayor Udara DZ Abidin terbang menuju daerah Taminabuan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Taminabuan. Keempat mesin Allison T-56A 15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda. TNI AL kemudian mempersiapkan Operasi Jaya Wijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di markas besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Subandrio dan Belanda diwakili oleh John Herman van Royston dan C.W. Sherman. Isi dari persetujuan New York adalah Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada United Temporary Executive Authority (UNTA) yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah. Indonesia dengan bantuan PBB akan memberikan kesempatan bagi penduduk Irian Barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui 1. Musyawarah dengan perwakilan penduduk Irian Barat, 2. Penetapan tanggal penentuan pendapat, 3. Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. 4. Hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional. Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada tanggal 5 September 1963, Irian Barat dinyatakan sebagai daerah karantina. Pemerintah Indonesia membuka Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua dan melahirkan organisasi Papua Merdeka atau yang kita kenal sebagai OPM pada tahun 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pengeboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.
Pada tahun 1969, diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang diatur oleh Jenderal Sarwo Idi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Weror, beberapa minggu sebelum PPRA, Angkatan Bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia. PPRA ini disaksikan oleh 2 utusan PBB, tetapi mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara dari 1054 untuk integrasi. Hasil PPRA adalah Papua bergabung dengan Indonesia. Tetapi keputusan ini dicurigai oleh organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet mendukung hasil ini, dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Nah, demikian seluruh penjelasan mengenai operasi Trikora. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.